dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka ta'ala, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala, annahu qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini disebut dengan hadis qudsi ya. Jadi firman Allah tapi bukan dalam Al-Qur'an, tapi diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah berfirman, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sungguhnya Allah mencatat al-hasanat wasayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian Allah menjelaskan aturannya ya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan falam ya'malha, kemudian dia tidak mengerjakannya, katabahullahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan atau pahala, satu pahala yang sempurna. Wa in hamma biha, kalau dia ternyata berniat, fa amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu indahu asyra hasanat, maka Allah akan catat baginya 10 pahala, ila sab'imi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat, 10 kali lipat atau 700 kali lipat, ila adha'afin katsira, sampai kelipatan yang lebih daripada itu. Wa in hamma bisayyi'atin, jika seorang hamba bertekad atau berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak melakukannya, katabahullahu indahu hasanah kamilah, Allah tetap catat baginya kebaikan yang sempurna, satu kebaikan yang sempurna. Dia berniat buruk, dia tinggalkan, maka Allah catat sebagai kebaikan. Wa in hamma biha fa amilaha, jika dia berniat untuk melakukan keburukan, fa amilaha, kemudian dia mengerjakannya, katabahullahu sayyi'atan wahidah, maka Allah catat baginya satu dosa. Rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihaihima bihadhil huruf. Dan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadisnya dengan huruf-huruf ini ya. Artinya sesuai dengan diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pertama, Allah jelas tentang kebaikan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha." Siapa yang berniat melakukan kebaikan, namun tidak mengamalkannya. Perhatikan, namun tidak mengamalkannya. Ini ada beberapa bentuk berniat melakukan kebaikan namun tidak mengamalkannya, ada beberapa model. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, dia berniat dan sudah berusaha namun tidak berhasil mewujudkan amal tersebut. Maka ini dianggap telah beramal. Allah berfirman, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih, thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah." Perhatikan ayat ini, kata Allah tentang amal hijrah. "Wa man yakhruj min baitihi", siapa yang keluar dari rumahnya, muhajiran ila Allah, niat untuk berhijrah ke kota Madinah, dari Mekah keluar menuju Madinah. Tapi di tengah jalan tidak berhasil pindah ke Madinah, tidak sampai. Ingin berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Thumma yudrikul maut, di tengah jalan dia meninggal dunia. Faqad waqa'a ajru 'ala Allah, maka dia telah mendapatkan pahala seperti dia berhijrah. Jadi kalau dia sudah berusaha, maka dia dianggap telah beramal. Berhasil enggak berhasil bukan urusan seseorang, urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang, di antara contoh seorang berniat haji. Dia udah ngumpulin duit, dia udah store ke bank untuk segera haji, kemudian sudah berusaha, tapi tahu ternyata ada pandemi, ternyata dia meninggal sebelum hajian, sudah dapat pahala haji. Sudah dapat, dia sudah berusaha kok. Dia bukan cuma niat aja, dia sudah eksekusi. Ya, sebagai permulaan dia sudah eksekusi, dia sudah duitnya sudah dia sudah berusaha kok, dia sudah ngumpulin, dia sudah store sebagian, sudah siap-siap, mungkin ada mobil dijual. Kemudian dia meninggal, sudah dapat pahala haji. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Ya, ini model yang pertama ya. Yang kedua, dia berniat melakukan kebaikan dan sudah berazam, sudah bertekad. Ternyata
ada amal yang lebih baik. Maka dia tinggalkan niat amal pertama. Maka dia tinggalkan amal yang pertama. Lalu mengerjakan amal yang kedua. Contoh bagaimana? Contoh, dia punya uang, misalnya dia sudah tekad untuk memberi kepada ada seorang miskin, dia kenal, dia mau kasih, atau dia mau kasih temannya, memberikan hadiah misalnya, dia memberikan hadiah buat temannya. Sudah niat baik. Tahu-tahu tetangganya lagi sakit parah, butuh biaya, dan dia punya uang kecuali itu. Akhirnya dia rubah. Dia enggak jadi kasih hadiah buat temannya, dia berikan bantuan kepada tetangganya tersebut. Apa yang dia dapatkan? Yang jelas memberi bantuan kepada temannya, dia dapat pahala amal. Memberi bantuan kepada tetangganya, dia dapat pahala amal. Adapun berkaitan dia dengan temannya, dia dapat pahala niat. Pahala niat, karena sudah berazam. Ya. Dalam kasus ini, maka apa yang dia dapatkan? Yang dia dapatkan adalah pahala amal kedua, pahala niat, amal pertama yang dia tinggalkan. Ya. Dalilnya adalah suatu hadis ketika Rasulullah SAW menaklukkan kota Mekah pada tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan, maka datang seorang laki, dia berkata, ya Rasulullah, inni nadartu in fatahallahu alaika Makkatan usalli fi Baitul Maqdis. Ya Rasulullah, aku bernazar kalau kau berhasil menaklukkan kota Mekah, aku akan salat di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dia pingin, kata Nabi SAW, sholli hahuna, salat sini aja, di Masjidil Haram. Ya. Artinya apa? Salat di Masjidil Haram lebih bagus, lebih afdal daripada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa pahalanya 500, Masjidil Haram 100.000. Ya. Jadi Nabi mengarahkan dia kepada untuk melakukan amal yang lebih baik. Kalau begini bagaimana? Ya, dia dapat pahala niat amal pertama. Amal kedua yang dia lakukan, dia mendapat pahala amal. Dia mendapatkan pahala amal. Ya. Baik, yang ketiga, dia berniat dan bertekad, bertekad, tapi tiba-tiba dia malas. Dan dia tidak berusaha ya, dia cuma niat pingin, tapi tiba-tiba dia malas dan dia tinggalkan amal. Bagaimana pahala dia? Inilah yang disebut dalam hadis. Ya. Maka inilah yang disebut dalam hadis. Inilah yang disebut dalam hadis. Dia dapat apa? Dapat hasanah kamilah. Hasanatun kamilatun. Pahala sempurna. Satu pahala sempurna. Ya. Tiba-tiba dia malas saja. Kadang kita begitu pingin ini, pingin tulis, sudah tekad pingin, saya pingin sekali dalam hati sudah, tapi enggak jadi. Dia dapat pahala niat dan pahalanya dapat pahala satu. Yang keempat, hanya sekedar khatarat atau khawatir ya. Itu hanya lintasan-lintasan dalam hati, maka ini belum sampai pada derajat ham. Ini tidak dapat pahala. Karena belum sampai derajat ham. Al-ham itu keinginan, sudah keinginan. Cuma kalau lewat pengen gini, lewat pengen kebaikan. Cuma lewat aja enggak. Tapi kalau dia kepingin, dia ada ham, dia belum sampai derajat azam. Kalau azam biasanya sudah tekad, sudah ada eksekusi, sudah ada usaha. Tapi cuma lewat. Orang lewat itu banyak dalam hati ya. Ini pengin haji, pengin umrah, pengin ini, pengin. Tapi tidak benar-benar dia pasang niat tersebut. Maka ini zahirnya tidak dapat apa-apa ya. Ya, wallahu alam bisawab. Tapi yang disebut dalam hadis adalah ham ya. Ini zahirnya tidak termasuk dalam hadis, tidak dapat pahala karena belum sampai derajat al-ham yang disebut dalam hadis. Baik.
Ini yang pertama, yang berniat melakukannya dan tidak mengamalkannya. Ya. Kemudian jika mengamalkannya, maka ini juga ada beberapa model. Ya. Tentu dia dapat pahala. Pahala tersebut terserah Allah Subhanahu wa taala ya. Minimal 10 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa melakukan kebaikan satu, bagi dia 10 kali lipat. Ya. Dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang baca alif lam mim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bikulli harfin asyru hasanat." Siapa yang baca Al-Qur'an, satu huruf dalam Al-Qur'an, dia mendapatkan 10 kebaikan. Ya. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa nunun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dapat pahala minimal 10 kali lipat. Dalam hadis disebutkan ila sabi'imi'ati dhifin, ya. Atau 700 kali lipat. Atau lebih daripada itu. Terserah Allah. Dalilnya seperti dalam surat Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin," dan seterusnya. "Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamathali habbah, seperti benih ambatat sab'a sanabil, yang benih tersebut menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap bulir mengandung 700 biji. Jadi satu jadi 7 bulir, masing-masing bulir 100. Berarti 1 jadi 700. 1 jadi 700. Jadi bisa jadi pahala 10 kali lipat itu minimal. Enggak ada satu kebaikan satu pahala, enggak ada. Satu kebaikan minimal 10 kali lipat. Kalau enggak 700 kali lipat seperti dalam ayat ini. Bisa jadi lebih daripada itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini diartikan oleh sebagian ulama, wallahu yudha'ifu liman yasha, yaitu lebih daripada 700. Wallahu yudha'ifu, yaitu Allah melipat gandakan yang Allah kehendaki, itu bisa lebih dari 700. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas, ya. Kemudian juga firman Allah, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira." Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lipat gandakan adhafan katsira, berlipat ganda. Ya, bisa jadi lebih dari 700. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, makanya dalam hadis Nabi mengatakan seorang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah terima sedekah tersebut, kemudian Allah menumbuhkan sedekah tersebut sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak onta sampai besar. Tapi Allah jadikan sumbangan tersebut kalau ikhlas kepada Allah sampai seperti gunung, sehingga lipat gandanya bisa sangat banyak sekali. Demikian juga Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang sabar pahalanya tanpa hisab, artinya lebih dari 700 kali lipat. Jadi ini minimal 10 kali lipat, kalau enggak 700, kalau enggak lebih dari 700. Minimal 10. Nah, ini kebaikan.